Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Duyanti dengan NIM 23533794 dari kelas 3D. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas dari Pak Fauzan, yaitu membahas tentang modul 7. Di bagian pendahuluan ini tujuan kita untuk membahas modul 7 ini yaitu dengan judul switching internet, dan tujuannya adalah menjelaskan cara kerja internet pada jaringan yang dialihkan. Oke, di enkapsulasi internet ini, internet merupakan salah satu dari dua teknologi LAN yang digunakan saat ini. Yang lainnya adalah LAN nirkabel atau LAN. Internet menggunakan komunikasi kabel, termasuk kabel twisted pair, sambungan serat optik, dan kabel koaksial. Internet beroperasi pada lapisan tautan data dan lapisan fisik. Internetnya mendukung lebar pita data seperti berikut, yaitu kecepatan 10 Mbps, kecepatan 100 Mbps, 1000 Mbps atau 1 Gbps, dan seterusnya. Internet dan model OSI. Di sini ada contoh gambar. Internet didefinisikan oleh protokol lapisan tautan data dan lapisan fisik. Lanjut ke sublapisan tautan data. Protokol IEE 802 LAN atau MAN termasuk internet menggunakan dua sublapisan terpisah dari lapisan tautan data berikut untuk beroperasi. Sublapisan tersebut adalah Logical Link Control atau LLC yang media akses kontrol atau MAC seperti yang ditunjukkan pada gambar. Pada gambar ini jaringan, ada jaringan protokol lapisan dan seterusnya. LLC dan MAC itu memiliki dua peran, yaitu sublapisan LLC dan sublapisan MAC. Sublapisan MAC ini bertanggung jawab atas enkapsulasi data dan mengakses media. Enkapsulasi data mencakup 3 hal berikut, yaitu bingkai internet, pengalaman internet, deteksi kesalahan internet. Mengakses media seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini, sublapisan MAC IEEE 802.3 mencakup spesifikasi untuk berbagai standar komunikasi internet melalui berbagai jenis media termasuk tembaga dan serat. Standar internet dan sublapisan MAC seperti pada gambar di bawah ini. LAN internet saat ini menggunakan switch yang beroperasi dalam mode duplex penuh. Komunikasi duplex penuh dengan switch internet tidak memerlukan kontrol akses melalui CSMA atau Siri. Bidang bingkai internet. Ukuran bingkai mungkin lebih besar jika ada persyaratan tambahan seperti penandaan FLAN berada di luar cangkupan kursus ini. Jika ukuran frame yang dikirimkan kurang dari minimum atau lebih besar dari maksimum, perangkat penerima akan membuang frame tersebut. Nah, ini ada bidang bingkai internet dan gambarnya. Detail bingkai bidang internet pada tabel ini ada bidang pembukaan dan pembatasan bingkai awal, bidang alamat MAC tujuan, dan ada bidang alamat MAC sumber, tipe atau panjang, bidang data, bidang urutan pemeriksaan bingkai. Alamat MAC dan heksadesimal. Sistem penomoran heksadesimal menggunakan angka 0 hingga 9 dan huruf A hingga F ya. Alamat MAC internet terdiri dari nilai binar 48 bit. Heksadesimal digunakan untuk mengidentifikasi alamat internet karena satu digit heksadesimal mewakili 4 bit binar. Oleh karena itu, alamat MAC internet 48 bit dapat dinyatakan hanya menggunakan 12 nilai heksadesimal.
Ini ada contoh gambar desimal dan biner setara 0 sampai F heksadesimal. Di sini desimalnya, di sini bentuk biner, dan di sini bentuk heksadesimalnya. Jadi dalam satu angka heksadesimal ini ada mencangkup 4 bit biner. Nah, mengingat 8 bit atau 1 byte adalah pengelompokan biner umum, biner 0 hingga 8 dan 1 hingga 8 dapat dipresentasikan dalam heksadesimal sebagai rentang 00 hingga FF seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini. Angka heksadesimal seringkali dilambangkan dengan nilai yang diawali dengan 0x. Misalnya 0x73 untuk membedakan antara nilai desimal dan heksadesimal dalam dokumentasi. Heksadesimal juga dapat dilambangkan dengan subskrip 16 atau angka heksadesimal diikuti oleh H, misalnya 73H. Lanjut ke alamat MAC Internet. Alamat MAC Internet ini adalah alamat 48 bit yang dinyatakan menggunakan 12 digit heksadesimal. Seperti yang ditunjukkan pada gambar bawah ini, karena 1 byte sama dengan 8 bit, kita juga dapat mengatakan bahwa alamat MAC memiliki panjang 6 byte. Saat vendor menetapkan alamat MAC ke perangkat atau antarmuka internet, vendor harus melakukan hal sebagai berikut ini. Gunakan OUI yang ditetapkan sebagai 6 bit heksadesimal pertama, tetapkan nilai unik dalam 6 digit heksadesimal terakhir. Oleh karena itu, alamat MAC Internet terdiri dari 6 kode OOI vendor heksadesimal diikuti oleh 6 nilai yang ditetapkan vendor heksadesimal seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Nah, merupakan tanggung jawab. Oleh karena itu, alamat MAC Internet perangkat tersebut adalah ini yang di bold. Terus ini merupakan tanggung jawab vendor untuk memastikan bahwa tidak ada perangkatnya yang diberi alamat MAC yang sama. Namun, ada kemungkinan alamat MAC duplikat muncul karena kesalahan yang dibuat selama pembuatan, kesalahan yang dibuat dalam beberapa metode implementasi mesin virtual atau modifikasi yang dibuat menggunakan salah satu dari beberapa perangkat lunak. Dalam kasus apapun, alamat MAC perlu dimodifikasi dengan NIC baru atau dimodifikasi melalui perangkat lunak. Pemrosesan bingkai pada sistem operasi dan NIC PC modern, alamat MAC dapat diubah melalui perangkat lunak. Hal ini berguna saat mencoba mengakses jaringan yang difilter berdasarkan BIA. Akibatnya memfilter atau mengendalikan lalu lintas berdasarkan alamat MAC tidak lagi seaman sebelumnya. Header internet menyertakan dua hal berikut, yaitu alamat MAC sumber dan alamat MAC tujuan. Ini ada simulasinya dari MAC sumber dan MAC tujuan. Oke. NIC Internet juga akan menerima frame jika alamat MAC tujuan merupakan grup siaran atau grup multisiar yang hostnya menjadi anggota ya. Kita lanjut ke alamat MAC Unicase. Unicase ini merupakan alamat unik yang digunakan saat suatu bingkai dikirim dari satu perangkat transmisi ke satu perangkat tujuan. Ini ada simulasinya. Proses yang digunakan host sumber untuk menentukan alamat MAC tujuan yang terkait dengan alamat IP versi 4 dikenal sebagai Address Resolution Protocol atau ARP. Proses yang digunakan host sumber untuk menentukan alamat MAC tujuan yang terkait dengan alamat IP versi 6 dikenal sebagai Neighbor Discovery atau ND. Kalau alamat MAC sumber itu harus selalu unicase. Alamat MAC penyiaran ini memiliki 3 fitur ya, yaitu memiliki alamat MAC tujuan FF dan seterusnya dalam heksadesimal 48 satuan dalam biner. 2. Semua port switch internet dibanjiri kecuali port masuk.
3 itu tidak diteruskan oleh router. Sumber IP host menuju ke grup tuan rumah tujuan. Alamat emasif multicast. Fitur-fitur multicast internet yaitu sebagai berikut adalah ada alamat emasif tujuan, ada alamat emasif tujuan multicast yang dicadangkan lainnya saat data yang dienkapsulasi bukan IP seperti spanning tree protokol dan link layer discovery protokol. Semua port switch internet dibanjir kecuali port masuk, kecuali switch dikonfigurasi untuk pengintaian multicast dan yang terakhir paket tersebut tidak diteruskan oleh router kecuali router dikonfigurasikan untuk merutekan paket multicast. Seperti halnya alamat unicast dan broadcast, alamat IP multicast memerlukan alamat emasif multicast yang sesuai untuk mengirimkan frame pada jaringan lokal. Saya perlu mengirim ke sekelompok host di jaringan grup tuan rumah tujuan dan di bagian 2 ini tidak dikenakan dengan tanda silang. Protokol routing dan protokol jaringan lainnya menggunakan pengalaman multicast. Aplikasi seperti perangkat lunak, video, dan pencitraan juga dapat menggunakan pengalaman multicast, meskipun aplikasi multicast tidak begitu umum. Left View Network Device MAC Address menyelesaikan tujuan berikut itu. Bagian 1 menyiapkan topologi dan menginstal perangkat lunak dan sampai bagian 3. Lihat alamat MAC perangkat jaringan. Oke, di sini ada alamat MAC perangkat jaringannya seperti ini. Oke, kita lanjut ke tabel alamat MAC. Dasar switch internet layer 2 menggunakan alamat MAC layer 2 untuk membuat keputusan penerusan. Switch sama sekali tidak menyadari data atau protokol yang dibawa dalam bagian data frame, seperti paket IP versi 4, pesan ARP, atau paket IP versi 6 ND. Switch membuat keputusan penerusannya hanya berdasarkan alamat MAC internet layer 2. Switch internet memeriksa tabel alamat MAC untuk membuat keputusan penerusan untuk setiap frame, tidak seperti hook internet lama yang mengulang bit dari semua port kecuali port masuk. Alamat MAC disingkat dalam topik ini untuk tujuan demonstrasi. Tabel alamat MAC sekular kosong ini. Tabel alamat MAC terkadang disebut sebagai tabel memori yang dapat dialamatkan konten CAM. Meskipun istilah tabel CAM cukup umum, untuk tujuan kursus ini kami akan menyebutkannya sebagai tabel alamat MAC. Pembelajaran dan penulisan switch secara dinamis membangun tabel alamat MAC dengan memeriksa alamat MAC sumber dan frame yang diterima pada sebuah port. Switch meneruskan frame yang dengan mencari kecocokan antara alamat MAC tujuan dalam frame dan entry dalam tabel alamat MAC. Sini kita mempelajarinya. Periksa alamat MAC. Setiap frame yang masuk ke switch pemeriksaan untuk mendapatkan informasi baru yang akan dipelajari. Jika alamat MAC sumber memang ada dalam tabel, tetapi pada port yang berbeda, switch akan menganggapnya sebagai entry baru. Entry tersebut diganti menggunakan alamat MAC yang sama tetapi dengan nomor port yang lebih baru. PCA ini mengirimkan bingkai ke internet. Sakelar menambahkan nomor port dan alamat MAC untuk PCA ke tabel alamat MAC. Bagian maju ini jika alamat MAC tujuan merupakan siaran atau multisiar, bingkai juga akan dibanjir keluar semua port kecuali port masuk. Alamat MAC tujuan tidak ada dalam tabel. Sakelar menuliskan bingkai melalui port lainnya. Saat switch menerima frame dari perangkat yang berbeda, switch dapat mengirim
mengisi tabel alamat emasif dengan memeriksa alamat emasif sumber dari setiap frame saat tabel alamat emasif switch berisi alamat emasif tujuan, switch dapat menyaring frame yang meneruskannya ke satu port. Di sini ada ini untuk PCD untuk beralih ke PCA. Ini PCA untuk beralih ke PCD. Di sini ada video untuk tabel alamat emasif pada switch yang terhubung. Jadi kita bisa. In this video, PCA is going to send an Ethernet frame to PCB, and PCB is going to send an Ethernet frame to PCA. We're going to examine how switches S1 and S2 build their MAC address tables, and also how they forward frames based on the information in those MAC address tables. PCA has an Ethernet frame to send to PCB. The source MAC address of the frame is 000A and the destination MAC address is 000B. The Ethernet frame is sent to switch S1. S1 receives the Ethernet frame, examines the source MAC address, and notices that this MAC address is not in its MAC address table, so it adds the MAC address and the incoming port number. Next, switch S1 examines the destination MAC address and notices that this MAC address is not in its table, so it floods it out all ports. PCB receives the Ethernet frame, examines the destination MAC address against its own MAC address, and notices that that is a match and receives the rest of the frame. The Ethernet frame continues to be forwarded to switch S2. Switch S2 examines the source MAC address of the frame and notices it is not in its MAC address table, so it adds the MAC address and the incoming port to its MAC address table. Next, switch S2 examines the destination MAC address, notices that is not in its MAC address table, so it floods it out all ports. PCC receives the Ethernet frame, and its MAC address does not match the destination MAC address of the Ethernet frame, so it does not accept the rest of the frame. The router receives the Ethernet frame, examines the destination MAC address against its own MAC address, and notices it is not a match, so it does not receive the rest of the frame. Now let's have PCB sending a frame back to PCA. The source MAC address of the frame is 000B, and the destination MAC address is 000A. PCB sends it to switch S1. S1 notices that the source MAC address is not in its MAC address table, so it adds the MAC address and the incoming port number. Next, switch S1 examines the destination MAC address and notices that MAC address is in its MAC address table, so it sends it out just port 1. PCA receives the Ethernet frame, examines the destination MAC address against its own MAC address, and notices it is a match, so it receives the rest of the frame. Oke, lanjut. Ini ada video mengirim frame ke default gateway. Dalam video, paket IP yang dikirim dari PCA ke tujuan di jaringan jarak jauh memiliki alamat IP sumber PCA dan alamat IP tujuan host jarak jauh. Paket IP yang dikembalikan akan memiliki alamat IP sumber host jarak jauh dan alamat IP juga akan menjadi alamat IP PCA. Kita cek videonya. In this video, PCA is going to send a packet to the internet because the destination IP address is on another network. So in this case, the source MAC address is that of PCA. The destination MAC address is that of the router of 000D. So the Ethernet frame is sent to switch S1. Switch S1 receives the frame, examines the source MAC address, which is in its MAC address table. So it just simply refreshes the 5-minute timer. It examines the destination MAC address, and because that destination MAC address is not in the MAC address table of switch S1, it floods it out all ports. PCB receives the Ethernet frame, and because the destination MAC address does not match its own MAC address, it does not accept the rest of the frame. Switch S2 receives the Ethernet frame, examines the source MAC address, which is in its MAC address table, so it also simply refreshes the 5-minute timer. It examines the destination MAC address of the frame, which is not in its MAC address table, so it floods it out all ports. PCC gets the Ethernet frame, and because the destination MAC address does not match its own MAC address, it does not accept the rest of the Ethernet frame. The router receives the Ethernet frame, and because the destination MAC address does match its own MAC address, it accepts the rest of the frame. Now we'll look at the Ethernet frame coming from the router back to PCA. The source IP address is the IP address actually of a device on a remote network. The source MAC address is that of the router at 000D, and the destination MAC address is that of PCA. The frame is sent to switch S2. S2 receives it, examines the source MAC address, which is not in its MAC address table, so it adds it. It then examines the destination MAC address, which is in its MAC address table, so it forwards it out port 1. S1 receives the Ethernet frame, examines the source MAC address, which is not in its MAC address table, so it adds it to its MAC address table. It examines the destination MAC address, which is in its MAC address table, so it goes ahead and just forwards it out port 1 towards PCA. PCA examines the destination MAC address, and because it is a match, it accepts the rest of the frame. Oke, kita lanjut ke aktivitas ganti. Tentukan bagaimana switch meneruskan frame berdasarkan alamat emasif sumber, alamat emasif tujuan, dan informasi dalam tabel emasif switch. Oke, ini pertanyaannya. Kita lanjut ke kecepatan switch dan metode penerusan.
karena yang tadi itu hanya pertanyaan dan memeriksa kepahaman. Oke, switch menggunakan salah satu metode penerusan berikut untuk mengalihkan data antara port jaringan, yaitu pengalihan penyimpanan dan penerusan dan peralihan cut through. Ketentuan besar dari pengalihan penyimpanan dan penerusan adalah ia menentukan apakah suatu bingkai memiliki kesalahan sebelum menyebarkan bingkai tersebut. Ketika kesalahan terdeteksi dalam bingkai, saklar membuang bingkai tersebut. Membuang bingkai yang memiliki kesalahan mengurangi jumlah lebar pita yang dikonsumsi oleh data yang rusak. Pengalihan penyimpanan dan penerusan diperlukan untuk analisis kualitas layanan QoS pada jaringan konvergen, di mana klasifikasi bingkai untuk prioritas lalu lintas diperlukan. Misalnya aliran data suara melalui IP atau VoIP perlu memiliki prioritas atas lalu lintas penelusuran web. GRC. Lanjut ke peralihan cut through. Dalam pengalihan ini, saklar bertindak atas data segera setelah diterima. Bahkan jika transmisi belum selesai, saklar menyimpan sebagian frame untuk membaca alamat emanasi tujuan sehingga dapat menentukan ke port mana data harus diteruskan. Di sini ada animasi untuk demonstrasi peralihan potong. Oke, lanjut. Terdapat dua variasi peralihan cut through, yaitu fast forward switching dan peralihan bebas fragment. Beberapa switch dikonfigurasi untuk melakukan pengalihan cut through pada basis per port hingga ambang batas kesalahan yang ditentukan pengguna tercapai. Lalu, switch tersebut secara otomatis berubah ke penyimpanan dan penerusan ketika tingkat kesalahan turun di bawah ambang batas, port secara otomatis berubah kembali ke pengalihan cut through. Buffering memory pada switch. Dapat menggunakan teknik buffering untuk menyimpan frame sebelum meneruskannya. Buffering juga dapat digunakan saat port tujuan sibuk karena kongesti. Switch menyimpan frame hingga dapat ditransmisikan seperti metode buffering memory. Di bawah ini metode penyanggaan memori. Di sini bagian metodenya ada memori berbasis port dan memori bersama. Penyanggaan memori bersama yang juga menghasilkan kemampuan untuk menyimpan bingkai yang lebih besar dengan kemungkinan lebih sedikit bingkai yang hilang. Hal ini paling penting. Pengalihan asimetri yang memungkinkan kecepatan data yang berbeda pada port yang berbeda, seperti yang menghubungkan server ke port saklar 10 Gbps dan PC ke port 1 Gbps. Pengaturan duplex dan kecepatan. Ada dua jenis pengaturan duplex yang digunakan untuk komunikasi pada jaringan internet, yaitu duplex penuh dan setengah duplex. Pada gambar ini, NIC Internet untuk PCA dapat beroperasi dalam duplex penuh atau setengah duplex dan pada 10 Mbps atau 100 Mbps. Nah, PCA terhubung ke switch S2 pada port 1 yang beroperasi dalam metode full duplex atau half duplex. Sebagian besar switch Cisco dan NIC Internet menggunakan negosiasi otomatis untuk kecepatan dan duplex port gigabit. Internet hanya beroperasi dalam duplex penuh. Yang ditunjukkan pada gambar ini yaitu hal yang terjadi ketika satu port pada tautan beroperasi pada half duplex, sementara port lainnya beroperasi pada full duplex. S2 akan terus-menerus mengalami tabrakan karena S1 terus mengirimkan frame setiap kali ada sesuatu yang akan dikirim.
Ketidakcocokan duplex terjadi saat satu atau kedua part pada tautan disetel ulang dan proses negosiasi otomatis tidak menghasilkan kedua mitra tautan memiliki konfigurasi yang sama. Lanjut ke MDIX otomatis. Koneksi langsung antara router dan host memerlukan koneksi crossover. Di sini pada gambar ada contohnya ya, untuk fitur Auto MDIX diaktifkan secara default pada switch yang menjalankan Cisco EOS Relays. Namun fitur tersebut dapat dinonaktifkan karena alasan ini kita harus selalu menggunakan jenis kabel yang benar dan tidak bergantungan pada fitur Auto MDIX. Auto MDIX dapat diaktifkan kembali menggunakan perintah konfigurasi antarmuka MDIX Auto. Oke, sekian dari saya. Terima kasih telah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.